Halo, nama aku Nadia Sintiasari, NIM 251 dari kelas Manajemen 2E. Pertemuan Utang Luar Negeri Indonesia. Kenapa negara melakukan hutang? Jika dari dalam negeri sudah tidak memungkinkan untuk memperoleh dana pembiayaan, maka alternatif lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan mencari sumber dana dari luar negeri, yakni dalam bentuk bantuan luar negeri. Pembangunan ekonomi suatu negara harus didukung oleh ketersediaan sumber daya ekonomi, baik SDA, SDM, dan sumber daya modal yang produktif. Keterbatasan sumber daya ekonomi negara, khususnya sumber daya modal, mengharuskan pemerintah mendatangkan sumber daya ekonomi dari negara lain untuk dapat memberikan dukungan yang cukup bagi pelaksanaan program pembangunan ekonomi. Kira-kira apa ya pengertian dan latar belakang hutang luar negeri? Hutang luar negeri merupakan bantuan luar negeri atau loan yang diberikan oleh pemerintah negara-negara maju atau badan internasional yang khusus dibentuk untuk memberikan pinjaman dengan kewajiban untuk membayar kembali dan membayar bunga pinjaman tersebut. Bentuk pinjaman luar negeri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dilihat dari sumber dananya, yang kedua adalah dilihat dari segi persyaratannya. Dari segi persyaratannya dibagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah pinjaman multilateral, yang kedua adalah pinjaman lunak, yang ketiga adalah pinjaman bilateral, yang keempat adalah pinjaman setelah lunak, dan yang terakhir adalah pinjaman sindikasi. Sumber pinjaman luar negeri dalam pembangunan Indonesia. Yang pertama adalah World Bank ASEAN, yang kedua adalah Development Bank atau ADB, yang ketiga adalah Consultative Group on Indonesia atau CGI, yang keempat adalah pinjaman di luar IGGI atau CGI, yang kelima adalah pinjaman atau hibah lainnya. Prinsip dasar hutang luar negeri. Yang pertama adalah pinjaman yang diterima harus berjangka panjang dengan syarat-syarat yang ringan, yaitu syarat yang masih dapat dipenuhi secara normal dan wajar. Yang kedua adalah pinjaman yang diterima tidak disertai dengan suatu ikatan politik apapun dan dilandasi asas yang saling menguntungkan secara wajar. Yang ketiga adalah jumlah dan syarat pinjaman disesuaikan dengan batas kemampuan untuk membayar kembali dan tidak menimbulkan beban yang terlalu memberatkan terhadap neraca pembayaran. Yang keempat adalah penggunaan dan penarikan dana pinjaman tidak terlalu ketat dan lebih disukai jenis pinjaman yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Dan yang terakhir adalah sumber dana pinjaman harus jelas dan pihak kreditor dikenal mempunyai reputasi yang baik. Perlu adanya penganekaragaman sumber dan bentuk pinjaman. Penggunaan pinjaman tidak dibatasi untuk impor barang atau jasa dari negara pemberi pinjaman saja, tetapi hendaknya bebas digunakan untuk kepentingan impor dari negara lain. Jadi, ini adalah contoh beban pembayaran bunga utang Indonesia saat ini. Mellor dalam Sukarna dan Mamun pada tahun 2005 menyebutkan bahwa dampak utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi sampai saat ini masih menjadi polemik. Pasalnya, melalui berbagai model, jarang ditemukan dampak positif hutang terhadap pertumbuhan ekonomi. Bahkan, model tertentu hutang justru berdampak negatif. Meskipun demikian, kebijakan pembangunan melalui hutang luar negeri masih banyak dianut oleh negeri sedang berkembang. Sebabnya, pinjaman luar negeri diandalkan untuk membiayai pembangunan, memobilisasi sumber daya, meningkatkan produksi dan ekspor, memperbaiki neraca pembayaran, dan manfaat ekonomi lainnya. Kontroversi hutang luar negeri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah paham kanan atau kapitalisme, yang kedua adalah paham kiri atau sosialisme.
Paham kanan atau kapitalis, Bauer, Gillis, Griffin, dan lainnya mengkritik hutang luar negeri sebagai cara yang tidak mendorong pembangunan. Mereka berpendapat bahwa hutang luar negeri sering bermotifkan politik daripada ekonomi yang menyebabkan terjadinya konflik ekonomi, sosial, dan politik antara negara kreditur dan debitur. Selain itu, para penguasanya sering berebut kepentingan dalam memanfaatkan hutang, sehingga menciptakan konfrontasi antar mereka. Hutang luar negeri di negara seperti India, Vietnam, dan Ethiopia pernah disalahgunakan untuk pembelian senjata. Tetapi paham kanan pun mengakui bahwa hutang luar negeri cukup berhasil dalam mendorong perekonomian suatu negara jika negara tersebut menggunakannya untuk kepentingan publik dengan dukungan masyarakatnya. Rencana Marshall, yaitu bantuan Amerika terhadap Eropa yang kalah dalam Perang Dunia II, berhasil karena sikap, mental, dan keterampilan orang Eropa yang sudah siap dalam menggunakan hutang. Tidak demikian halnya dengan sikap dan mental penguasa dan masyarakat negara sedang berkembang. Pada tahun 1950 sampai dengan 1960-an, Hadassah menyatakan bahwa hutang luar negeri berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi dan peningkatan tabungan masyarakat, sebab alirannya dapat meningkatkan pendapatan dan tabungan domestik, sehingga hutang luar negeri menghasilkan multiplier efek positif terhadap perekonomian. Paham kiri atau sosialis seperti Lab, Hancock, Kittelsen mengkritik hutang luar negeri sebagai cara untuk memperkokoh kekuasaan yang ada akibat terpusatnya sumber-sumber produksi di tangan segelintir orang. Oleh sebab itu, hutang luar negeri tidak membantu kelompok miskin, tetapi justru membantu kelompok penguasa karena hutang itu sendiri dijadikan alat untuk mempengaruhi kebijakan negeri debitur demi pasar mereka. Pada tahun 2004, Rawiro mengkategorikan bantuan luar negeri menjadi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah bantuan diberikan dengan terlalu banyak persyaratan politik. Dalam situasi semacam ini, kedaulatan dari negara penerima bantuan bisa terusik oleh pemberian bantuan itu. Yang kedua adalah bantuan diberikan tanpa banyak panduan atau kepedulian tentang penggunaannya. Bila negara penerima bantuan menggunakan bantuan tersebut untuk kegiatan non-produktif, maka besar kemungkinan negara itu akan jatuh ke dalam kesulitan hutang bila waktu pembayaran tiba. Dan yang terakhir adalah bantuan diberikan cuma untuk memuaskan kepentingan bisnis pihak-pihak tertentu di dalam negara penerima bantuan dan tidak digunakan untuk keperluan ekonomi rakyat banyak. Pada 19 Mei 2019, mantan Menko Perekonomian dan Menko Kemaritiman Rizal Ramli kembali menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai Ratu Utang. Berdasarkan data APBN 2019, posisi utang pemerintah per April mencapai 4.528,4 triliun atau meningkat menjadi 347,8 triliun dari periode April 2018, yakni 4.180,6 triliun. Sebagai informasi, angka rasio utang terhadap PDB dapat mencerminkan perbandingan jumlah utang terhadap kemampuan membayar. Dalam hal ini, agaknya utang pemerintah masih belum terlalu mengkhawatirkan. Pasalnya, rasio utang Indonesia merupakan yang terkecil di antara negara-negara ASEAN, sementara Singapura tercatat yang paling besar, yaitu 112,2% dari PDB. Namun, yang perlu menjadi perhatian adalah struktur uang pemerintahan kita. Hingga April 2019, posisi surat berharga negara atau SBN terhadap total utang pemerintah mencapai 82,76% atau sebesar 3.747,74 triliun. Itulah sedikit penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.